Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih guys, aku sampai di Cirebon dan aku dapat informasi di admin mengenai ada anak ini umur 15 tahun yang terkena skizo atau depresi diakibatkan dia itu mengirim foto atau video full ke laki-laki. Dan setelah itu mendapatkan pengancaman dari si laki-laki tersebut. Nah, akhirnya si anak ini merasa tertekan dan mulainya dia sering ngomong sendiri. Terus dia ini sering nonton salah satu YouTuber Indonesia, guys. Nah, dia langsung merasa terobsesi lah. Si laki-laki tersebut ini adalah suaminya gitu. Jadi kayak udah mulai halu, udah mulai mengganggu dunia nyata sama alam sadarnya dia. Makanya pihak dari ibu udah mulai ketakutan atas tingkah anak ini, jadinya minta tolong sama kita untuk dibantu ini seperti apa, karena ibunya benar-benar tidak memiliki pengalaman apapun dalam bidang kesehatan mental ya gitu. Apalagi di sini mungkin ya, ini aku nggak tahu, diduga ini tidak ada edukasi terkait itu semua gitu. Jadi makanya ini kita mau bantu kondisi anaknya untuk dibawa ke rumah sakit, kita konsultasikan. Doain aja semoga bisa lancar, karena ini kita hari ini bawa 4 orang ya dari Cirebon, habis ini kita ke Indramayu. Cirebon 2, Indramayu 2. Nanti salah satu tim aku, mobil satu lagi juga nyusul, soalnya nggak muat pakai mobil ini. Gitu ya guys. Ini bukti rekaman dari ibunya, dan ini ada foto dan video juga. Iya toh. Monyet dipelihara. Jadi anak jadi anak Angilham mana Angilham? Angilham mana mama Angilham? Aduh tolongin guys. Adit. Murah banget harga diri aku mana harga diri aku mana murah banget nyolok sana sini ya ketemu jadi anak ketemu jadi anak berarti aku anak dong. Aduh, gimana mama, harus gimana, mikirin satu Indo harus gimana, mama mikirin satu Indo harus gimana, sabar, harus gimana. Itu dia. Nanti kita ngobrol sama ibunya deh, ketemu. Dalam pengobatan ini kan takutnya jangkanya lama ya, sedangkan anak ini kan masih sekolah. Ini mau gimana nanti yang terbaik ya, ikutin terus guys. Nah Bu, ini ceritanya gimana Bu? ceritanya kan awalnya Tunggu, berarti ini udah nggak sekolah ya? udah nggak sekolah. Kenapa? karena ya kondisi satunya belum stabil, Hah? takut kedua takut diledekin gitu. Kemarin kumat katanya di sekolah. Iya Terus?
pas jam waktu sholat zuhur itu, makanya satu sekolah tahu semua. Gimana pas dia kumatnya, Bu? teriak-teriak di masjid. Di masjid. Iya, kebetulan kan para siswa lagi pada mau sholat tuh. Hah? Nah, dianya kumat tuh teriak-teriak, lari. Habis itu lari dari sekolah itu, lari ke Bunut, ke Alfa, marahin semua karyawan Alfa. Habis itu dia gebrakin di sana, nggak diladenin, pindah ke Rocket Chicken, dimarahin lagi di sana. Itu ngamuknya parah, hampir 2 jam tuh nggak kekontrol. Itu tuh pulang dari rumah sakit sih, kontrol, habis kontrol dianya kayak gitu kumat lagi. Oke. Cerita awal mulanya dulu, Bu. Awal mulanya kenapa, Bu, bisa kayak gini? Awal mulanya ya karena anaknya tertutup ya Teh. Satu, anaknya tertutup. Dia tuh nggak pernah terbuka. Kalau misalkan ada masalah di sekolah, ada temannya yang nakal, pokoknya dia tuh nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong, diam aja gitu ya? Diam aja, dipendam sendiri. Tahu-tahu dia itu kalau pulang sekolah udah nangis aja. Mama tanya, "Kak, kamu kenapa?" Dia itu nggak pernah jawab, cuma bilang nggak apa-apa mah. Ya udah, oke lah. Kirain aku udah biasa gitu. Tahu-taunya dia itu makin hari makin aneh Teh. Dia itu bertemu sama pacar online ya, pacar online yang dia kenal lewat virtual grup hijrah katanya gitu. Dia itu nemuin sosok laki-laki. Kebetulan si laki-lakinya tuh selalu minta foto gitu sama dia, sama pokoknya emang arah ke situ. Sama dia dikirimin lah tuh nomor ke WA-nya si laki-laki itu. Abis itu mungkin laki-lakinya kurang puas, dia minta lagi sama diladenin, sama diladenin. Nah, dia itu nggak pernah ngomong. Udah dia udah pusing, mungkin udah ngeblank, baru ngomong sama mamahnya. "Mah, kalau ngirim foto ke orang nggak kenal tuh bahaya nggak sih, Mah?" Kataku, "Nggak bahaya lagi, Kak. Apalagi diliatin mukanya. Kamu kenapa?" Terus dia jawabnya, udah aku blokir semua nomornya, WA-nya semua aku udah ngapus." Masih ada nggak nomornya? Masih ada nggak nomornya waktu komunikasi? Tapi sini diundang. Enggak Teh, kalau sekarang udah nggak nyambung. Nanya juga udah nggak bisa. Oh gitu. Iya, sekarang udah nggak bisa ditanya, pasti ngelantur jawabannya. Sebelum depresi itu tuh. Ya maksudnya kalau nomornya masih ada, saya bisa bantu cari gitu loh, di mana orangnya. Mungkin udah dihapus ya Kak kamu ya? Sama si Surya itu. Udah nggak ada komunikasi, katanya ngomong sama saya udah nggak ada komunikasi. Terus abis itu dia itu udah mulai nyabut rambut, udah pusing. Udah mulai, "Mah, aku pengen kejiwaan," katanya. "Kenapa Kak kejiwaan?" Awal mula depresinya itu nangis terus. Ada 1 minggu tuh nggak berhenti nangis tuh. Akunya masih belum ngerti karena emang BPJS kan belum aktif. Jadi ini kan pas kejadian kan baru ngaktifin BPJS. Jadi pas dia udah depresi baru BPJS baru aktif kan. Pas kemarin dia nangis terus, aku nanya, telusurin kan, "Kamu kenapa Kak? Apa ada yang nyakitin kamu? Apa ada yang nyelakain kamu?" Tetap dia masih nggak bisa jawab, nggak mau jawab. Baru terakhir dia ngomong sama saya tuh, "Mah, ada laki-laki yang minta foto saya," atau ya gitu. Terus dia sebarin ke grup, ke seluruh nomor-nomornya dia, pokoknya kemana aja udah disebarin gitu. Nah itu yang membuat Awal mulanya. awal depresinya itu. Ibu baru tahu setelah udah kejadian. Iya, udah kejadian, udah nangis-nangis aja, udah depresi baru. Terus setelah itu? Ya setelah itu kan aku diemin. Ternyata dia itu malah nonton podcast, debat-debat politik, pemerintah kayak gitu. Jadi dia ngacanya kayak gitu terus. Tambah pusing jadi ya? Tambah pusing, tambah blenger. Terus traumanya dia tuh jadinya ke laki-laki itu. Kayak takut tapi mau tapi takut gitu ke laki-laki. Terus dia tuh mintanya nikah terus. Jadi aku bingung Teh. Bingung, nggak tahu ya, mungkin pikirannya mungkin lagi kacau kali ya, lagi kayak gini, jadi nggak ngerti, bingung. Oke.
Jadi kondisinya dia sudah tidak bersekolah sudah 3 bulan. Iya, udah nggak berangkat sekolah udah 3 bulanan. Karena kondisinya udah lost control dalam emosional ya. Iya. Nah terus tapi udah dikeluarin dari sekolah. Enggak, belum, sekolah nggak mengeluarkan, cuman sayanya udah Bu, karena kondisi anak saya di sekolah juga kurang baik lah. Sama teman-temannya dia itu kan kurang akur gitu. Oh. Itu kan anaknya pendiam ya, jadi teman-temannya tuh kadang tuh selalu ngerendahin, kasihan. Jadi akhirnya udah nggak usah sekolah aja lah sekarang mah, udah biarin kakak penting sehat aja, nggak usah berangkat ke sana lagi sama ini gitu. Ya anak aku kan selalu dipanggilnya bodoh gitu sama teman-temannya tuh, jadi kadang akunya tuh sebagai orang tua tuh sedih sendiri, kasihan gitu. Anak aku sampai digituin. Bapaknya sudah meninggal ya Bu? Bapaknya udah ada di Tegal Gubuk, cuman ya orangnya nggak punya juga. Oh pisah. Pisah. Kalau aku kan yang kedua dapat anak 2 wafat almarhum. Oh oke. Jadi yang pertama tuh pisah, yang kedua baru cerai mati. Oke. Nah makanya ibu menghubungi kita karena posisinya ibu juga tidak berpengalaman dalam mental ya Bu ya. Maksudnya kayak gini kan kondisinya ya ibu nggak paham gitu. Paham. Bingung teh. Aku kan punya anak kecil 2 ya. Satu repot gitu, kedua nggak ngerti ranahnya harus digimanain. Itu aku bingung. Mau ditaruh di mana? Aku nggak ngerti jalurnya gitu. Pengennya sih itu sehat, sembuh, jadi anak normal lagi. Kalau lagi normal gini normal, tapi kalau udah ngamuk nggak kekontrol. Suka kesana kemari, lari kesana kemari, muter bawa buku sama pulpen. Warga semua diwawancara sama dia. Oh gitu. Katanya dia jadi jurnalis, jadi istrinya Gibran Raka Buming Raka, pokoknya ngawur. Emosinya juga udah naik turun banget ya Bu? Iya. Kata dokter apa Bu? Ini obat-obatnya guys. Jadi obat-obat dari dokter ngomongnya apa Bu? Sekarang tuh lagi divonisnya psikotik akut. Jadi udah juga, akut ya? Iya, aku juga nggak ngerti sih apa, cuman aku nggak nanya. Soalnya dia kalau periksa di rumah sakit tuh ngamuk, nggak kekontrol, ditendang semua. Yang di depannya dia kelihatan tuh ditendang. Trauma dia soalnya disuntik penendang. Jadi kalau ngelihat dokter trauma. Terus setelah minum obat apa Bu efeknya? Efeknya Belum kelihatan signifikan? 1 jam 2 jam baru kelihatan efeknya. Dia tidur Tidur tapi doang? Tidur doang, nggak lama, 4 jam 5 jam bangun kumat lagi. Gitu. Oke. Ini kalau ditanya udah nggak nyambung ya Bu? Iya. Namanya siapa? Kelas berapa? Kelas 8. Masih sekolah? Udah enggak. Udah enggak? Ini oke. Tinggal di mana? Pradenan. Hah? Sekarang tuh Pradenan. Iya, di Ya, sini. Pradenan. Oh ini Kradenan. Sinamaka. Kamu kenapa katanya di sekolah? Kenapa di sekolah? Pernah dibully. Pernah dibully? Ya, Sama siapa? sama temen-temen. Sama teman-teman. Dibilang apa? Dibilang Terus abis itu? Apa lagi? Dikatain apa lagi? dikatain katanya cewek nggak punya pacar tapi kok udah gitu. Gara-gara disebarin sih katanya. Oh gara-gara disebarin itu. Iya, Nomornya masih ada nggak? udah nggak ada. Diblokiran ada nggak? Udah diblokir 3 tahun yang lalu. Oh 3 tahun yang lalu. Ngaco, udah ngaco. Oh padahal baru kan diblokirnya? Ini udah ngaco. Jawabannya udah nggak nyambung. Perhatiin aja kata-katanya nggak nyambung. Tapi handphonenya ada Bu? Handphonenya dia? Handphonenya kan aku kesel, jadi aku jual. Oh. Karena dianya kan main HP terus. Aku takutnya dia tuh ngeblok tuh gara-gara HP, makanya udah aku jual aja. Soalnya nontonnya tuh politik terus, kan takutnya nggak kuat Maksudnya mentalnya. sebenarnya kalau tadi ada nomornya kita bisa bikin laporan Bu. Iya, udah aku jual. Pengajian.
maksudnya biar jerah kita bikin laporan polisi gitu. Iya, kemarin kan aku laporan ke perlindungan anak. Dari sananya minta bukti, aku bilang ya nanti nomornya ada, nanti aku setel di HP aku gitu. Nomornya dia yang lama tuh. Cuman kan nomor WA-nya sama nomornya itu kan berbeda. Udah beda, iya udah nggak bisa. Makanya itu nyari buktinya itu yang susah dari kemarin. Oke, jadi udah dijual ya handphonenya ya? Iya. Soalnya kan aku kesel, dikirain aku mah dia tuh mainan politik terus, nonton politik terus, nggak ada perubahan gitu. Kirain aku sembuh, tahu-tahu malah nambah parah. Nanti diketemuin sama Remoncin kan. Iya. Kenapa emang suka sama Remoncin? Soalnya bikin podcast escape. Apa tuh? Apa itu? Itu buat naikin IQ, SQ, kayak gitu. Jadi dia obses sama Remoncin ya, Bu? Iya, banget. Itu nganggapnya dunia nyata. Mama aku jadi wakil istrinya wakil presiden katanya. Bukan, gak kata orang biasa. Bukan istri dari wakil presiden, gak kata orang biasa. Gak terima kalau digituin tuh, ngamuk. Kenapa? Kalau sekolah pakai jilbab, Bu? Pakai jilbab. Rambutnya itu ya, Bu, ditarik-tarik ya. Itu soalnya banyak. Ini yang kemarin di sini udah botak di sini. Baru kemarin di sini udah botak sama di sini di belakang. Aku bilang kalau malam kan nggak Pusing tidur. kali ya? Mungkin nggak tahu sih. Panas kan enggak. Panas katanya tuh. Dari maghrib kan nggak tidur sampai pagi, subuh nggak tidur. Dia nyabutin rambut aja yang di belakang di sini sampai habis. Ya Allah, sayang banget masih panjang masa depannya. Makanya aku tuh bingung teh. Di sini kan takutnya ada yang dimanfaatin orang nggak kenal gitu. Takutnya sama dia di macam-macam gitu. Tapi nggak pernah keluar kan, Bu? Ya dia tuh kalau lagi kayak gini maunya keluar terus. Tapi sama Ibu di itu ya? Sama aku dikancing, didobrak sama dia, didobrak. Kalau aku ngancing pintu, didobrak sama dia. Mau nyari laki-laki terus, minta diajak kayak gituan. Entah itu kenapa sekarang kayak gitu. Kata-katanya tuh, aku kemarin upload di TikTok, pengennya kayak gituan terus. Oke, ya paham. Berarti ini kita bawa ya, Bu, kita obatin ya? Nggak apa-apa teh. Sudah. Obatin sampai sembuh aku titik deh. Iya, berarti udah. Ini bapaknya tahu nggak keadaan dia sekarang? Tahu. Bapaknya ngomong, pasrahin aja ke saya. Karena dianya juga nggak bisa bantu apa-apa. Ini kan kalau harus terapi di sini kan per sesi 3 hari kan 250.000 di luar BPJS. Akunya kurang sanggup di mental kan tuh. Ada di cuman akunya kan kurang sanggup teh kalau mesti mengeluarkan uang segitu tiap 3 hari sekali gitu. Terapinya apa? Terapi mental, jadi kayak di hipno. Oh, Kayak hipnoterapi iya, gitu. Oke. Kalau dia tuh sebenarnya pengen sembuh teh, cuman akunya nggak tahu cara nyembuhin dia ini gimana, aku nggak ngerti. Soalnya kalau lagi diem emang diem gini, tapi kalau udah kumat ya membahayakan diri sendirinya juga gitu. Mau ngomong apa? Ada yang mau disampaikan nggak? Mau ngomong apa? Buat yang nyebarin foto atau video aku, semoga orangnya kena karma. Soalnya tersiksa banget. Sampai depresi. Ya Allah, berapa lama sih, Bu, ini kejadiannya? 3 bulanan sekarang ini teh. Tadinya sih waktu 1 bulan 2 bulan itu nggak berontak. Pas sekarang aja akhir-akhir ini kayak gitu. Ibu itu handphone dilepas gitu aja ya, Bu, ngasih anak? Maksudnya nggak dibatasi Iya, teh. atau? Itu salahnya tuh. Aku tuh terlalu percaya tadinya. Aku kira tuh bener aja ngerjain tugas dari HP. Kirain aku mah
Pakai HP tuh buat dia belajar, nggak taunya malah nyari itu masalah di HP kakak. Soalnya aku nggak pernah ngecek juga, ngecek handphonenya. karena dikunci sama dianya. Terus aplikasi zaman sekarang tuh komunikasi sama pacar dunia maya tuh aneh-aneh. Aku aja nggak ngerti gitu, tapi dia bisa dapat kenalan dari dunia maya, percaya gitu. Ya mungkin umur segini teh puber kali, nggak ngerti aku juga. Kenapa Pen? Capek banget. Capek kenapa sayang? Capek pikiran, capek hati. Kenapa? Gara-gara Surya jadinya nggak bisa buka hati lagi. Kenapa? Udah nggak percaya sama cowok. Kamu Susah ngirim banget ibu fotonya udah lihat belum? Belum, aku belum sempat lihat dari dia cerita sebelum depresi. Fotonya ngapain? Sama muka. Iya, Terus? sama pernah waktu pas itu ada cewek yang ngirim foto lengkap atasan sama bawahan. Terus dia sama aku juga, katanya kamu harus kirim foto bawahan. Terus ya udah aku kirim foto bawahan. Diancam juga itu juga. Kirim foto bawahan sama muka juga. Iya. Kenapa berat? Karena sampai depresi, berat banget ya Novi. Aku nggak tahu lagi harus gimana ya. Ya udah, ikut aku ya. Oke. Nanti di sana ngapain? Ya nanti kita lihat ya, kita jalan-jalan di sana. Kak, Oke. Ibu ikhlasin ya Bu ya. Maksudnya kita yang penting sehat. bawa gitu, nanti kita kabarin kalau ada apa-apa, kenapa-napa gitu. Yang penting sehat aja teh. Saya mikirnya tadi dia sekolah. Kalau sekolah kan ada jangka waktu pengobatan gitu ya Bu ya. Iya. Kalau sudah tidak sekolah berarti nunggu dia membaik baru kita antarkan gitu ya Bu. Sampai kondisi emosinya turun gitu. Soalnya takut juga kan, anak yang kecil 2 kan jadi takut teh. Iya. Dia ngamuk-ngamuk gini kan, adiknya yang 2 itu jadi takut. Ngelihat kakaknya begini kenapa gitu. Oke, aku paham. Ibu ini nge-share di TikTok juga ya katanya ya? Iya, Minta pertama tolong kali. ya? Minta tolong harus seperti apa gitu? Iya, Bingung ya? bingung keder. Mau ditaruh di mana kan, posisinya masih perawan teh, masih gadis gitu. Akunya takut salah naruh gitu. Terus akhirnya banyak netizen yang Ngetek teh Novi. nge-tag aku. Awal mulai kayak gitu. Iya, sampai 5 juta. Penonton ya. penonton. Aku baru ngeh soalnya kan kalau di sosial media yang nge-tag tuh banyak banget setiap hari ya, yang DM juga banyak. Nah terus ada yang ngejapri aku, terus udah ngejapri, DM-nya diteruskan lah intinya. Aku lagi iseng terus kebuka. Aku buka terus akhirnya tersambung sama ibu langsung ya. Iya. Gitu. Ya sudah. Berarti Sama Teh Nadia. ya mana dia? Teh Vika. Aku cuma minta tolong sama Teh Novi jagain Titik Insya Allah. sehat. Kasihan, masa depannya masih panjang banget. Kalau dibiarkan di sini terus menerus semakin parah. Takutnya kita karena aku nggak bisa ngurusnya. mama kok Nggak apa-apa mama, yang penting kamu sehat, nggak ngamuk-ngamuk lagi.